Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Santai sejenak, duduk manis, nikmati secangkir kopi untuk hari ini. Dan pikirin apa hal-hal yang teman-teman bisa ngerasa bersyukur. Karena bersyukur ini penting. Allah juga sudah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah, gitu ya. Nah, ini nikmat buat saya bisa kumpul lagi bersama teman-teman dan saya akan cerita, saya akan sharing pengalaman saya seputar strategi-strategi dalam presentasi. Nah, kita sadar bahwa presentasi itu adalah hal yang besar, bener gak sih? Iya, besar dong pasti. Sebutlah sebuah contoh, misalnya ada seorang sales marketing manager akan menceritakan tentang keunggulan sebuah produk baru di perusahaannya dia, dan dia mengundang sejumlah customer dia dari berbagai perusahaan, ada 100 depannya, ya. Dia punya tujuan khusus. Tujuannya apa? Adalah produk tersebut dibeli sama si customer dia, ya. Nah, ini cikal bakal atau ciri khas dari presentasi yang penting adalah selalu punya tujuan. Jadi nggak ada tuh orang yang ngundang mau bicara tanpa tujuan yang jelas, nggak ada. Nah, begitu juga Anda ketika Anda diundang untuk presentasi, ada tujuan jelas yang diinginkan, yang Anda harus tahu. Nah, tinggal Anda bandingkan ketika Anda diundang hadir di sebuah presentasi, apa benefit yang Anda bisa dapatkan. Kalau cuma sekedar datang dan benefitnya satu arah, si pengundang doang, sebaiknya Anda nggak usah datang. Sebaliknya kalau Anda seorang presenter, Anda mesti mikirin bagaimana cara materi presentasi Anda ini sangat bermanfaat buat orang dan sangat menggoda sehingga orang tidak akan melewatkan datang ke presentasi Anda. So everybody is trying to do their best when inviting and when being invited. Gitu poinnya. So it takes a lot of strategy to do the things, ya. Presentation strategy. Ini judul kita di kesempatan kali ini. Bentukannya tips-tips seperti itu dan sesuaikan dengan pengalaman saya. Jadi nanti kita bisa bahas satu persatu. Apa sih yang penting? Pertama adalah kita harus fokus sama apa yang audiens pikirkan. Nah, dari dalam hal ini karena saya memberikan tips tentang presentasi, jadi saya dari sudut pandang Anda sebagai presenter atau Anda sebagai seorang yang menyampaikan pesan, gitu ya. So focus on what the audience needs. Think of what the audience would think, would need, and would do after viewing the presentation. Betul sekali. Ketika Anda ingin mengundang orang datang ke presentasi Anda, kira-kira apa yang akan audiens pikirin, apa yang akan audiens lakukan, apa yang akan audiens perlukan gitu ya. Jadi ini penting banget. Jadi nggak pernah Anda mengundang orang untuk melakukan presentasi tanpa ada benefit buat mereka atau satu arah, hanya Anda pentingnya. Ya, contoh, saya adalah seorang sales director dari sebuah perusahaan handphone. Ya, saya akan membuat launching sebuah produk. Of course, saya akan mengundang orang-orang yang potensial untuk membeli handphone saya. Saya akan membuat presentasi saya ini irresistible, sangat menggoda sehingga mereka tidak akan melewatkan presentasi saya ini. Misalnya saya akan buat judul, kalau Anda nggak datang, Anda jadi orang yang terbelakang, misalnya kayak gitu, ketinggalan. Don't be left behind, come to the event. Ya, Anda buat judul yang provoking. Jadilah pionir di dunia, misalnya gitu. Contoh, dengan menentukan judul yang pas, materi presentasi yang sesuai dengan audiens, dengan undangan yang catchy, desain yang bagus. Anda meyakinkan mereka bahwa kasih summary sedikit bahwa ini adalah satu event kekinian atau tren yang Anda harus datang. Jadilah bagian dari perubahan dunia misalnya. No, orang ada sense of itu kan. Aduh, saya pengen tahu nih apa yang lagi tren sekarang di dunia smartphone gitu kan. So by creating that, by focusing on what the audience needs, kita akan, saya bilang, berhasil mengundang mereka paling tidak. Nah, strategi terbaik, ilmu yang keren, metodologi yang oke, tapi ketika audiensnya nggak datang ya percuma kan. Nah, ini bermula dari sini. Think of what the audience would think, would need, would do after viewing the presentations. Kira-kira kalau saya kasih presentasi mengenai ini, handphone baru ini, audiens tuh pengen tahu apa sih? Oh, audiens itu pengen karakternya pengen jadi trendsetter di dalam dunia kerja mereka. Mereka pengen tahu tentang update teknologi terkini gitu. Itu kan apa yang mereka perluin. Terus mereka ujungnya pengen ngapain. Nah, jadi presentasi itu bukan seberapa keren Anda, bukan seberapa keren materi yang Anda buat, tapi seberapa kuat materi tersebut, apa yang Anda hadirkan buat audience. So it's all about audience. Audience centric, audience centered. Bukan kita pentingnya, mereka yang penting. Jadi sesimpel Anda datang ngasih tips ke mereka tentang 10 cara berhemat budget, itu pun bermanfaat buat mereka.
So believe me, that's a confidence. Ketika kita menguntungkan orang dengan ide-ide yang kita punya, itu udah confidence level yang bagus. Itu udah suatu hal yang baik. Itu udah tujuan yang insya Allah diberkahi sama Allah, memberikan manfaat buat orang, gitu ya. So that's the first tip, focus on what the audience needs. Berikutnya adalah dalam presentasi, ya, strategi terbaik adalah menunjukkan passion kita dan connect dengan audience. Nah, orang bisa melihat apakah presentasi ini buatan si presenter atau dia nggak ngelakuin itu sendiri. Orang bisa ngelihat ketulusan dari si presenter ini lewat passion, ya. Passion atau bahasa Indonesia passion, ya. Passion itu semangat dan motivasi dia dan pemahaman dia tentang apa yang dia presentasikan. So people can see your passion gitu ya over you. Dan berikutnya juga selain passion kita punya, Anda diharapkan harus bisa connect dengan audience. Karena presentasi itu harus dua arah. A great talker, a great public speaker is somebody who can convert monologue into a dialogue. Dari monolog menjadi dialog. Ini penting. Ya, jadi nggak ngomong sendirian tapi dua arah. Ya, kita harus connect ke audience, turun ke bawah, tanyain bagaimana kesibukan mereka, apa kesulitan mereka, apa produk yang mereka merasa dulu gagal. Kita bikin apa pesan mereka terhadap produk gitu ya. Dan ini semua nggak akan tercapai. You won't be able to show your passion and your ability to connect with the audience if you are nervous. Nah, pasti ini masuk dalam penguasaan diri ya, psikologis. Jadi Anda harus punya kemampuan untuk bisa menguasai diri Anda. Dan ini another subject to talk about. Ya, jadi minimal Anda bisa mengontrol diri Anda dan menjaga ketenangan diri supaya Anda bisa menyampaikan passion tersebut. Nah, ini level berikutnya lah gitu ya. Nah, tips berikutnya adalah ini menjelaskan tadi apa yang saya sampaikan. Great presenters bilang bahwa salah satu hal yang paling penting adalah connect ke audience dan nunjukin ke audience lewat koneksi tadi betapa bersemangatnya kita tentang apa yang kita sampaikan. Betapa pahamnya kita tentang apa yang kita sampaikan. Betapa mengertinya kita dengan apa yang kita sampaikan. Betapa menguntungkannya hal yang kita sampaikan ini buat audience. Gak ada lain selain itu. Ya, jadi people can see the passion in you. And people can see the way you connect with the audience. Ini penting. Connect and show your passion. Gitu. Berikutnya adalah being sincere atau jujur atau tulus. Nah, ketulusan ini penting sekali. Audience bisa melihat tentang seberapa kuat pesan ini lewat kejujuran yang Anda sampaikan. Ya, jadi kita diminta untuk jujur dengan audience tentang apa yang penting dan kenapa ini penting gitu ya. Dan juga Anda penting juga menyampaikan antusiasme tadi dan kejujuran pada audience. Karena gini, orang akan bisa melihat apakah Anda benar-benar menguasai topik tersebut atau tidak sih. Apakah Anda benar-benar tahu esensi dari apa yang Anda sampaikan atau tidak. Apakah Anda tuh benar-benar, apakah produk itu memang benar-benar dibutuhin sama dia apa enggak sih gitu. Dengan kejujuran dan juga antusiasme dan kejujuran tadi. Jadi ya itu tadi, jangan berbohong, jangan merekayasa sebuah data, jangan mengada-ngada suatu hal yang tidak ada. Ya, orang akan bisa sensing adanya manipulasi di sini, gitu ya. Tapi ketika Anda jujur, contoh-contoh cerita Anda jujur, apa yang Anda sampaikan apa adanya, tanpa harus terkesan pengen kelihatan keren, tanpa terkesan pengen kelihatan kaya, tanpa terkesan pengen kelihatan hebat, nggak perlu. People don't need to see that. Orang juga akan tahu siapa diri Anda dan apa prestasi Anda gitu. Nggak perlu Anda berjuang keras meyakinkan mereka tentang kehebatan Anda. Justru nggak penting untuk disampaikan. Orang akan tahu karya-karya Anda ketika Anda benar-benar berprestasi di karya Anda gitu. So be honest with them. Salah satu bagian yang paling penting juga dalam melakukan presentasi atau berbicara adalah senyum dan making an eye contact dengan audience. Sebagian dari kita itu tidak nyaman melakukan presentasi, tidak senang dia. Kadang dia melihat ke atas, kadang dia melihat ke bawah, ngeliatin kecoa lagi mondar-mandir. Kadang dia ngelihat ke samping, kadang dia hanya ngelihat ke 1-2 orang aja yang memberikan kenyamanan. Yang ini dicuekin, panggung besar tapi dia ngeliatnya ke depan aja. Yang tribun kiri, tribun kanan enggak gitu ya. Mau dia penyanyi, mau dia presenter, mau dia inovator, kita harus membagi perhatian kita, eye contact kita bersama dengan audience. Ini penting banget because eye contact is the littlest or the smallest attention you can give to the audience. That's an indication, that's a sign that they exist. That's a sign that you are appreciating their presence. Anda menghargai kehadiran mereka. Itu adalah salah satu cara untuk bisa membangun connection dengan mereka. Ya, Bapak Ibu ya. Bener kan, teman-teman? Iya kan, Bapak? Iya kan, Ibu? Setuju kan? Ini salah satu bentuk
building rapport atau building connection through eye contact. Jadi Anda membagi. Kalau Anda ada di panggung besar, natap ke depan, pertama, setelah itu Anda ke kiri, ya gunakan body posture yang bergerak gini, ya. Bagilah perhatian itu ke mereka. Dan secara bersamaan Anda melayani mereka. Dan itu juga membantu Anda menjadi lebih nggak nervous gitu ya. Karena Anda ngerasa ya Anda bisa berbicara dengan banyak orang gitu, kurang lebih. Jadi smile and make eye contact. Smile itu adalah makeup atau alat makeup penyembunyi kegugupan yang paling efektif. Smile is a makeup that somebody put on that they're nervous. Kalau Anda nervous, jangan ngomong dulu, berdiri. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu? Senyum dulu, ngelihat kiri kanan, atas bawah ke audiensnya. Padahal duduk. Nah, kita mengelabui diri kita dengan tersenyum. Ya, tidak mudah memang tersenyum di saat lagi gugup. Nah, tapi disinilah keahlian Anda. If you can manage yourself, you can manage the audience. If you can manage the audience, you can manage your presentations. That's a guarantee. Bener gak sih? Oke. Berikutnya adalah, saya nggak bosan-bosannya untuk nyampein ke Anda bahwa practice, latihan. Ada English proverb yang bilang practice makes perfect gitu ya. With great practice comes great perfection. Banyak. Memang ini orang bisa karena terbiasa. Kadang-kadang orang harus terpaksa, orang-orang harus dipaksa untuk terpaksa dan akhirnya terbiasa. Kita harus memaksa diri kita untuk berlatih. Nggak bisa malas-malasan. Sesuatu yang keren di atas panggung dari orang-orang terkenal itu adalah hasil dari akumulasi latihan mereka yang beratus-ratusan jam. Berapa lama sih kita berlatih? Countless. Makin lama Anda berlatih, makin sering Anda berlatih, makin mahir Anda, itu aja sih. Jadi makin pelit Anda untuk berlatih, makin gak ahli Anda gitu loh. Makin gak jago gitu. Makin hitung-hitungan sama latihan, ya Anda makin gak siap. Anda gak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di panggung. Sesimpel, kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul kepada audiens, Anda mesti mikirin. Orang akan nanya di pertanyaan A, B, C, D. Dan Anda mesti siapin pertanyaannya. Kalau Anda nggak siap jawabannya, Anda akan gugup dan akhirnya bisa berbahaya. So run through your presentation in full several times before the big day. Kalau lagi presentasi ini ya Anda habiskan waktu. Again, seorang presentation expert bernama Nancy Duarte membagi presentasi atas 3 hal, ya kan? Thinking, catching, and rehearsing. Itu biasanya untuk 30 slide Anda butuh 90 jam. Dan 30 jamnya adalah untuk berlatih. Ya, tinggal dibagi-bagi aja, sehari 2 jam kah, sehari 4 jam. Untuk presentasi besar dalam hari gitu ya. Anda yang tahu cara ngaturnya kapan, dan kalau Anda udah lelah, capek berlatih, itu indikasi bahwa Anda akan berhasil. Tapi ketika Anda nggak ngerasain apa-apa saat berlatih, Anda nggak ada ngefek apa-apa gitu, pertanyakan diri bahwa apakah saya sudah mempersiapkan dengan baik gitu. Kalau capek, ngomong capek, terus berdiri lelah, nah itu ciri-ciri bahwa Anda akan berhasil. Saya selalu percayakan hal itu. Datang lebih awal pada saat presentasi ini penting sekali. Gak cuma kita pengen on time, tapi kita harus datang lebih awal. Kalau presentasinya mungkin jam 10 pagi, Anda kalau bisa 2 jam sebelumnya sudah di lokasi. Anda bisa melihat di mana Anda berdiri nanti, panggungnya sebesar apa, audiens duduk di mana, nanti VIP duduk di sebelah mana, di sini, di situ-situ. Jadi Anda bisa membagi mata Anda. Slide-nya bentuknya apa, apakah TV atau LED projector atau screen. Jadi Anda bisa mempersiapkan dengan baik materi tersebut. Bahkan mikrofonnya Anda mesti tes, kalau gerak ke kiri nyampe apa enggak, gerak ke kanan nyampe enggak. Bahkan ketika Anda pada saat datang lebih awal setengah jam atau 1 jam atau 2 jam, Anda bisa bertemu dengan calon peserta atau calon yang Anda akan temui nanti, calon audiens Anda bisa ngobrol ke 5-6 orang. Ketika Anda presentasi, Anda bisa membagi perhatian kepada mereka dan jadi Anda lebih nyaman karena tadi Anda baru ngobrol pada saat coffee break misalnya gitu ya. So this is one of the strategies that you need to implement, ya kan? Biasanya orang-orang yang udah diajak ngobrol sebelumnya ini akan memberikan tatapan kenyamanan buat kita dan senyum-senyum kayak gini. Nah, kita bisa selalu ajakin dia untuk interaksi. Tapi ketika Anda belum berinteraksi sebelumnya, dia kaget dan Anda juga kaget dan jadi nggak nyaman obrolannya. Dia menjaga supaya nggak kelihatan bodoh, Anda juga jadinya susah untuk ngorek. Tapi ketika Anda udah ngobrol atau mungkin Anda mau janjian, Pak nanti saya akan kasih 1-2 pertanyaan ya Pak, boleh ya pada saat ini. Oh pertanyaan mengenai apa nih Mas? Oh ini Pak pertanyaan mengenai kapan Anda terakhir kali presentasi kedua? Oh iya. Orang tadi bisa menyiapkan jawabannya. Jadi ketika ditanya, yes. So it's all about scenario, ya, tentang skenario gitu. Oke.
Getting there early is very important. Dan ini tips juga yang juga sangat penting. Tadi presentasi adalah bagaimana Anda secara aktif engage sama audience. Karena mereka tuh suka untuk ngobrol, mereka suka memberikan opini, mereka suka ketika mereka didengarkan, mereka suka dengan presentasi yang natural, mereka pengen ada conversation di situ loh. Mereka pengen ada pertanyaan yang langsung dijawab oleh si presenter. So asking the audience what they think, inviting questions and other means of welcoming audience participations can boost engagement. Nah ya, dan mereka ngerasa seperti mereka adalah bagian dari acara ini, dan itu adalah bentuk apresiasi kita sebagai seorang presenter. Make it more conversational, make it more warm, more friendly, more lebih akrab gitu, kayak sama teman-teman sendiri, kayak ngomong sama teman-teman komunitas. Inilah yang disuka sama mereka. Dan ketika Anda menurunkan tembok kekakuan perlahan-lahan jadi sampai bawah banget, disinilah letak keberhasilan Anda. Dan mereka akan mau berinteraksi, mereka akan mau bercerita kepada Anda, mereka akan mau curhat kepada Anda tentang problem mereka yang mana Anda punya solusinya. Gitu. So, actively engage the audience is one of the best strategies ever. Ya. Sementara itu dulu teman-teman. Saya pengen mengundang teman-teman di luar sana yang suka melakukan presentasi. Kira-kira apa kendala-kendala terbesar yang dirasakan? Sharing dong pengalamannya di kolom komen. Pernah kejadian apa dulu? Gitu kan? Terus apa yang terjadi? Bagaimana Anda menghandle-nya? Apa menurut Anda challenge terbesar dalam melakukan presentasi? Dan kalau Anda punya pertanyaan tadi, boleh ditanyain di kolom komen. Strategi yang mana tadi yang saya sampaikan yang kira-kira belum jelas? Oke? Make it more conversational, biar kita lebih akrab aja. Insya Allah saya bisa menjawab. Kalau ngerasa bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mereka juga bisa merasakan manfaatnya juga. Jadi Anda mendapatkan kebaikannya dan pahalanya. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi. Ting ting. Until meet again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.